Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian perdana FS3G setelah Idul Fitri. Tapi jawab salamnya masih rada loyo, kayak caleg kagak menang. Payah romane. Tenang aja, insya Allah kita doakan negara kita insya Allah tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidinal faizinal maqbulin wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil mujahidin as-sabirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ayyadahu Allahu azza wa jalla bimu'jizatil Qur'anil azim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu maulanal azim wallahu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidah, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah di pagi hari ini banyak sekali hadir para guru-guru kita. Teriring doa, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berikan berkah ilmunya, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita, tokoh masyarakat kita, al-mukarram wal muhtaram Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Beliau selalu mengaku beliau yang paling tua di FS3G. Makanya kita doain mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga alhamdulillah guru kita yang selalu istiqomah di FS3G, al-mukarram wal muhtaram Abah Kiai Haji Abdul Roji Marja, mata'anallah bituli hayatih. Guru kita Imam Besar FS3G, al-mukarram wal muhtaram akhina al-ustaz Kiai Haji Ahmad Nasih SIMA, al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Suwandi, serta para asatidah yang lain yang mohon maaf tidak saya absen satu persatu namanya. Ketua FS3G, Sekjen FS3G, Sohibul Bait, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Heri, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ungkapkan di pagi hari ini selain ucapan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah takdirkan kita menjadi umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab Allah takdirkan kita menjadi umat Islam yang hidup dan tinggal di Indonesia, yang punya tradisi kebaikan yang begitu banyak, sampai saking banyaknya Lebaran alias Idul Fitri di negeri kita nggak dimiliki oleh tradisi Lebaran di negara-negara lain. Hari ini bahkan FS3G punya edisi halal bihalal. Kalau kita cari literasinya, halal bihalal itu dibilang bahasa Arab kagak ada yang ngerti, dibilang bahasa Indonesia mirip bahasa Arab. Kenapa saya katakan bahasa Arab nggak ada yang ngerti? Saya pernah berinisiasi ngadain acara halal bihalal di Timur Tengah, Pak. Iseng-iseng orang Arab nanya, "Ishhada." Ishhada itu bahasa Arab, bahasa kitanya ono opo ini. Ada apaan ini? Saya bilang hada halal bihalal. Ish. S-nya 2 kali, Pak. Apaan ini? Kita bahasa Arab, Pak. Saya bilang hada halal bihalal. 2 kali saya jawab, apa mereka bilang? Wallahi ana la afham. Demi Allah gua agak ngerti. Itu di Arab saya ngomong, Pak. Apa artinya? Ternyata tradisi lebaran kita ini unik, Pak. Lebaran yang paling lama itu cuma ada di Indonesia, lebih khusus di Betawi. Ini orang Bekasi kalau lebaran nggak cukup sehari, bener. Biasanya lebaran di Betawi paling sedikit seminggu. Apalagi Abah Ramadhin open house-nya 5 kali. Open house pertama, besok open house lagi, besok open house lagi. Open house-nya 24 jam, 7 hari, selama 7 malam terus kan open house. Saya sedikit tahadus bin nikmah. Pernah ngerasain lebaran di Kairo, Pak. Tahadus bin nikmah. Pengen nyobain kayak apa suasana lebaran di kampung orang. Hari pertama saya ikut sholat Idul Fitri, dengerin khutbah, selesai khutbah, selesai sholat, selesai khutbah, salam-salaman. Habis salam-salaman, peluk-pelukan, nggak ada tuh kayak kita, maafin saya ya Bang, maafin saya ya Bang, selamat lahir dan batin. Termasuk tadi kata MC, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu habis salam-salaman, selesai makan pagi, mereka pulang masing-masing, makan di rumah keluarga besar sampai zuhur, tidur lagi sampai sore. Di kita ada yang tidur lagi lebaran. Iseng-iseng kita pulang Id atau habis zuhur tidur, bapak kita udah marah. Lu kagak mikir ini lebaran, padahal semalam kita begadang takbiran. Tuh hebatnya kita. Hari kedua masih rame apa sepi? Di Kairo hari kedua udah biasa aja Pak, nggak ada ketemu orang selamat lebaran ya Pak, dengan air wal faizin ya Pak, nggak ada. Hari ketiga tambah sepi. Hari keempat udah mulai sekolah dan kerja lagi. Di kampung kita ini ustadz sampai wayang ini baru belum ada aktivitas apapun kecuali nerima lebaran murid-muridnya yang alhamdulillah jadwal open house, nggak perlu ceramah, nggak perlu ngajar, rezekinya tuh amplop dibuang-buang. Ya amplop buat apaan? Apa artinya hadirin rahimakumullah? Kita punya tradisi keagamaan yang luar biasa. Muncul orang baru yang katanya alumni Timur Tengah. Mereka bilang lebaran di Indonesia bid'ah karena kalimat minal aidin wal faizin gak pernah diajarkan Nabi. Minta maaf lebaran gak pernah diajarkan Nabi. Bahkan mereka pernah berfatwa mudik haram. Untung nih fatwa kagak laku. Orang mudik dikata haram, jangankan fatwa, macet total
9 jam mudik, tahun depan lebaran mudik lagi kan? Kan fatwanya haram. Ini orang nggak ngerti kearifan lokal namanya. Ada dalam kaidah fikih namanya al-adatu muhakkamatun. Adat itu, kebiasaan itu menjadi hukum. Malam yukhalifi syar'a, selama tidak menyalahi aturan syariat. Saya tanya, minta maaf lebaran dilarang nggak dalam agama? Mereka bilang, emang lu punya salah sama dia? Ngapain minta maaf katanya? Orang yang mau minta maaf Allah sebutkan di surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Katanya ngamin ini. Lah surga, ulang lagi dah. Surga yang disiapin buat orang-orang yang bertakwa. Ya Romana payah amat pendukung amin ini. Nanti Bang Amin ya Romana masih sholat. Tungguin, besok Senin masih ada di MK. Kalau doa kita diijabah ya alhamdulillah. Kalau kagak diijabah, biarin. Lah emang urusan ijabah doa urusan lu. Ijabah doa mah urusan. Sebab bisa jadi doa kita bukan nggak diijabah. Ada kalanya doa kita memang karena perintah Allah. Udah kita minta, ya Allah mudah-mudahan lebaran THR 2 kali lipat, dapatnya setengah lipat. Bukan kagak diijabah, diijabah. Mungkin kita lagi dikasih ujian sama Allah. Kalau 2 kali lipat lu bakal sombong, jadi dikasih setengah lipat doang. Jadi insya Allah sabar, doa mah doa aja. Setuju? Wa iddat lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Nah ini Pak, intinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang bertakwa itu mau berbagi fis sarra'i wadh-dharra, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Kita digugat Pak, lebaran kalian bagi-bagi duit bid'ah. Lah itu alladzina yunfiquna fis sarra' wa dharra. Mamang bagi duit ponakan, pantas apa kagak? Duit ada. Syukur. Saya nih Masya Allah sejak kecil ngalamin tradisi Pak. Kita kalau punya mamang yang royal lebaran itu ditandai. Bener apa kagak? Termasuk bocah kita sekarang iseng-iseng di lebaran ke mama ngaji yang ono, ditanyain, Pak kita ke mama ngaji yang ono yang mana toh? Nah itu yang kalau lebaran ngasih duit yang biru sama yang merah tuh orang yang baik ditanyain. Tapi kalau ada saudara yang pelitnya 17 setan ditandain apa kagak? Itu kita diajakin kau kita ke abangnya ngono agak apa? Lah mengapa merengut doang? Bagi duit kagak, mobil doang berapa? Duit bagi. Ada yang begitu mamang ada? Mana orang mamangnya? Kalau dia bilang bagiin ponakan kata mengajarkan kemiskinan, ini dalilnya alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Kurang Sunda nama wayahna we. Lebaran setahun sekali kita kumpulin buat bocah gira, bener?
apalagi tuh nenek kita, emak kita tuh anak datang lebaran bagi duit orang tuanya saat Idul Fitri seorang 2 juta. Kira apa? Anak 7 itu habis lebaran 1 Syawal emaknya jadi gua habis sawah ikut umroh Haji Ahmad ini. Lah anak 7 seorang 2 juta udah bisa DP umroh itu Pak. Tinggal itulah 7 kali 14 juta, kira anak 7 pulang semua, ngambek tuh emaknya. Nah, tempat nenglah, kalau dikasih duit sama anakku seorang 2 juta, nyesel banget bang, punya anak 7. Coba kalau punya anak 20, pergi haji jadi gue ini. Makanya orang dulu mah katanya banyak anak banyak dulu. Kalau sekarang lain lagi, ngaji doang di FS3 kira tiap minggu, asal ke rumah orang tua dateng ngeluh, mak agak punya beras, apa kata emaknya, no ambil di dapur. Datang lagi anaknya ngatur lagi, mak kontrakan belum bayar. Punya anak 7 semua ngeluh, tekor tuh orang tua. Tuh alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Padahal kita yakin orang yang berinfak, infak itu sedekah, itu bukan cuma kepada asnaf yang 8 dalam bab zakat. Semua orang boleh kita kasih sedekah. Dan kita juga tahu dan percaya orang yang berbagi kepada orang lain sebagai manifestasi ketakwaan kepada Allah diganti apa enggak? Diganti apa enggak? Buktinya status ngeluh mulu, 10 hari lebaran bikin status dompet diimpus. Kita sampai kaget dengan video kiriman itu Pak, doain lagi dirawat. Itu udah kaget banget, yang ngirim siapa lagi sakit kali dia itu. Lah ngapa itu video kita terusin dompet lagi diimpus, kembali ke Fitro. Dia nggak punya duit lagi jadi. Itu yang begitu agak bakal diganti sama Allah Pak. Karena sodakohnya nyesel, infaknya jangan nyesel. Insya Allah kita yakin orang yang berinfak di jalan Allah, Allah bakal gantiin dengan lipatan yang lebih banyak lagi. Ini yang gak punya duit sabar, insya Allah ntar udah mulai kerja juga duit meruntuh lagi Pak. Ini contoh almarhum nih, subhanallah, saya jadi ingat beliau. Saya ingat betul 2000, tahun 2000 saya udah kenal beliau almarhum Bapak Haji Heri ini. Itu saat kita gabung di FS3G. Boleh ditanya saksi hidup Abah Kiai Haji Rahmadin, Abah Kiai Haji Abdul Roji Marja. Ini almarhum orang yang saya anggap termasuk pendiri FS3G. Saat FS3G Masya Allah ibarat air laut surut sesurut-surutnya. Nyari amplop buat guru susahnya minta ampun. Sampai ada yang ngomong udah pokoknya siapa aja yang ngisi di FS3G kita minta ikhlasnya aja. Lagi ikhlas mengikhlas teman bininya Ustaz kan repot. Lagi ditanyain sama bininya. Ini yang pertama kali yang sering membackup nih almarhum. Maka kalau hari ini dihaulkan beliau udah harus didoakan setiap acara FS3G, dikirimin doa Fatihah buat beliau karena beliau jelas-jelas orang yang mensupport FS3G luar biasa. Kenyataannya orang yang banyak sodakoh makin miskin makin kaya, yang pelit makin kaya makin miskin. Ada lo buruk makin pelit makin kaya aja, tungguin aja tungguin. Lalu sedikit lagi nyungsep dia. Lo itu guru makin pelit bang, tapi makin kaya aja. Tenang, sabar dikit lagi nyungsep. Tapi orang yang berinfak fisabilillah, alladzina yunfikuna fisarra wa dharra. Tuh lebaran ada di sini. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mutakin saat madrasah Ramadan membentuk. Saat lebaran kita mampu menahan amarah. Walaupun nomor 2 ini beratnya minta ampun Pak. Lagi 1 Syawal sih bener banget tuh bini. Biasanya yang minta maaf duluan laki apa bini? Bini apa laki?
Laki bener ini. Bu, biasanya yang minta maaf saat 1 Syawal suami atau istri? Bini kata dia. Bapak-bapak yang minta maaf duluan laki apa bini? Alhamdulillah, ini soleh semua udah. Kira-kira yang paling banyak dosanya laki atau bini? Cakep ini. Ini suami soleh semua. Yang ditanya kebanyakan siapa yang salahnya? Laki. Kita ini aneh, Pak. Saat 1 Syawal bener banget pulang sholat langsung Allah maafin abang ini. Pakai nangis lagi. Itu keluar air mata minta maaf sama bini. Bini minta maaf sama laki, maafin saya bang. Dompet abang main aur-auran. Emang siapa yang ngacak-ngacak? Semuanya dimaafkan hari itu, paginya udah minta maaf, sorenya kita gagal. Wal kadhiminal ghaidh. Biasanya yang mulai pertama kembali kepada setelan awal bini. Pagi minta maaf, sore udah berantem kita urusan kemana dulu ini kita, ke emak dulu apa ke mertua dulu, wah ribut. Lemana wal kadhiminal ghaidh. Ini ajaran Islam di negeri kita, Pak. Kita tahan amarah 1 Syawal. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu saling memaafkan. Betul, orang yang terbaik minta maaf saat punya salah. Masalahnya, adakah manusia yang gak punya salah? Ustadz sama muridnya punya dosa apa enggak? Punya. Penceramah sama yang dengerin punya dosa apa kagak? Banyakan ustadz apa banyakan muridnya? Ustadz katanya banyak. Emang dosa apa itu ustadz? Banyakan murid, banyakan guru. Wah, somong ini guru. Masih kata banyakan guru. Tuh, kita nggak pernah tahu, Pak. Nggak nungguin kita merasa punya salah. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apalagi hari ini udah teknologinya canggih. Kadang-kadang cuman gara-gara postingan kita ada orang yang terlukai. Kadang-kadang gara-gara kita bikin status WA, udah tahu temen emang lagi kagak punya duit, kita postingan OTW kerang tumpah. Gimana zaman kerang tumpah apa gitu ya? Lo udah tahu kita lagi kagak pada punya duit, bikin status lagi pada makan. Kira-kira nyakitin temennya gak punya duit apa kagak? Gak mau itu bodoh. Bikin status OTW BHS. Ya Allah, boro-boro gue mikirin BHS. Kain yang 5 huruf aja gak kebeli, apalagi yang 3 huruf. Sekali dikirimin nama lurah BHS Cosmo. Ada lurah apa kali dia? Oh, ini berarti kita nggak sengaja, Pak. Disinilah fungsinya Idul Fitri, saling memaafkan. Maka yang terbaik Islam ajarin bukan cuma ucapan di HP. Yang mentang-mentang udah teknologi, lebaran sama guru pakai HP. Ketika tangan tak mampu menggapai, setruknya orang dah. Tangan udah bisa ngapa-ngapain. Lisan gak mampu terucap, gak udah duluan bawa ke rumah sakit, Lisan udah gak bisa ngomong, tangan udah gak bisa menggapai, lah kemana lagi kudunya, Pak? Lah UGD udah itu, Pak. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah 2 orang muslim yaltaqiyani ketemunya bukan online. Di zaman Nabi bid'ah online. Fayatasafahani,
keduanya bersalaman, illa ghufira lahuma, kecuali kata Nabi diampuni dosa keduanya qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Disinilah hakikatnya halal bihalal kita di FS3G. Indah, kita ketemu, kita bersalaman, insya Allah hati kita saling